Oke, selamat datang lagi di channel Arta Bali Visual. Jadi hari ini kita akan membahas sejarah dari Pura Lempuyang, teman-teman ya. Di sini kurang lebih kita akan membuat video singkat ya sejarah dari pura ini dengan bahasa yang cukup santai dan mudah kalian mengerti. Oke, langsung saja kita lanjut. Oke, kalau kalian pernah lihat foto gerbang surga dengan latar belakang Gunung Agung, nah itulah dia Pura Lempuyang. Tapi percaya deh, pura ini nggak cuman soal spot foto yang kece. Di balik keindahannya ada cerita sejarah dan spiritual yang dalam banget. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng, teman-teman ya. Nah, Pura Lempuyang Luhur terletak di Kabupaten Karangasem, tempatnya di lereng Gunung Lempuyang sekitar 1100 meter di atas permukaan laut. Jadi lumayan tinggi banget ya. Udara di sini sejuk, segar, dan tidak panas tentunya teman-teman ya, sangat dingin, bikin napas agak ngos-ngosan kalau naik tangganya. Karena secara ya, Pura Lempuyang itu memiliki tangga yang lumayan tinggi ya di antara semua pura yang ada di Bali. Nama Lempuyang sendiri dipercaya berasal dari dua kata, lempu yang berarti terang atau suci, dan hyang berarti Tuhan. Jadinya secara makna tempat ini adalah tempat yang diterangi oleh Tuhan. Bagus banget maknanya teman-teman ya. Nah selain itu, menurut cerita pura ini dibangun oleh Resi Markendya. Nah nama yang sama juga mendirikan Pura Besakih. Nah jadi ada kaitannya teman-teman ya antara Pura Lempuyang dan Pura Besakih, dan pendirinya pun dikaitkan juga sama. Beliau juga adalah seorang resi dari Jawa yang membawa ajaran Hindu ke Bali. Nah yang perlu kalian tahu, Resi Markendya ini adalah resi yang pusat pemikirannya ibaratnya terus mengajarkan tentang kebaikan atau dharma. Nah selain itu, Pura Lempuyang diyakini juga salah satu dari Satkayangan Jagat, 6 pura utama penjaga arah mata angin di Bali. Pura ini dipercaya menjaga arah timur, melindungi Pulau Bali ya dari energi negatif. Nah, dan tahu nggak, konon perjalanan dari ke sini bukan sekedar wisata, tapi perjalanan spiritual. Katanya sih, yang niatnya nggak bersih biasanya nggak sampai ke atas. Nah, ini sering banget dialami mungkin daripada mungkin yang akan mengunjungi pura atau sembahyang ya. Mungkin kalau niatnya kurang pas atau ibaratnya masih ragu-ragu ya, dirasa itu nggak akan bisa sampai ke puncak dari puranya. Nah selain itu, ini agak serem teman ya, serem-serem suci ya. Nah selain itu di sini kita bisa lihat Pura Lempuyang itu punya beberapa tingkatan. Totalnya itu ada 7 pura yang bisa kalian datangi sepanjang jalur mendaki. Nah dan yang paling atas itu yaitu Pura Lempuyang Luhur. Nah itu butuh tenaga dan tekad yang ekstra buat sampai ke sana. Jadi karena dia lumayan tinggi dan menurut saya sih banyak banget stepnya yang harus kalian lewati ketika ke Pura Lempuyang. Ya mungkin harus menyiapkan tenaga ekstra ya. Nah selain itu, tahu nggak sih kalian tuh setiap anak tangga, setiap nafas capek itu semua bagian dari proses penyucian diri. Kayak ibaratnya kalian tuh disuruh bersabar dan ikhlas dulu sebelum ketemu yang Maha Agung di atas. Nah selain itu, bagian yang paling hits dari Candi Bentar yang menghadap Gunung Agung, kalau cuacanya cerah dan kamu sabar ngantri ya, bisa dapat foto yang ikonik banget. Tapi ingat, walaupun tempatnya cantik, tetap jaga kesopan santunan. Nah, karena ini tempat suci bukan studio foto. Ini sangat penting banget dijaga teman-teman ya, mengingat ini adalah tempat suci. Tentunya kalian tidak boleh ibaratnya sembarangan di sana, baik itu berkata-kata maupun berbuat. Dan buat kamu yang datang bukan cuma buat konten, tapi juga untuk kontemplasi, pemandangan dari sini tuh bikin hati adem dan kepala jadi lebih jernih. Nah selain ibaratnya untuk foto-foto, tentunya bisa untuk membuat pikiran kalian tuh lebih fresh teman-teman ya, asalkan niat kalian baik datang ke pura ini. Nah selain itu, Pura Lempuyang juga bukan cuma tempat yang cantik, tapi juga punya fungsi religius yang penting. Nah setiap 210 hari sekali umat Hindu di Bali akan mengadakan upacara besar di sini yang disebut Odalan. Umat dari berbagai desa datang berjalan kaki membawa sesajen dan persembahan teman-teman ya. Nah, contohnya kalau seperti saya di Denpasar tuh kayak ibaratnya melis teman-teman ya. Jadi banyak banget iring-iringan yang akan ke pura ini. Nah selain itu, banyak juga yang kesini buat melukat, proses penyucian diri secara spiritual, karena katanya makin tinggi kita naik, makin ringan beban hati kita.
Nah, ini secara percaya nggak percaya teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang sudah pernah mengunjungi pura ini bisa share mungkin gimana pengalaman kalian setelah mendaki dan mencapai puncak dari Pura Lempuyang ini. Nah, selain itu, Pura Lempuyang juga jadi salah satu destinasi spiritual dan wisata paling populer. Tapi pemerintah dan masyarakat lokal ya terus bekerja keras banget buat menjaga kesuciannya. Jadi ibaratnya nggak sekedar untuk wisata aja ya, pemerintah pun sama masyarakat lokal tentunya juga tetap menjaga kesucian pura ini agar tetap terjaga. Nah, ada juga aturan berpakaian di area yang nggak boleh dilanggar. Bahkan kadang kalau kalian niatnya nggak tulus, katanya cuaca bisa berubah jadi mendung. Nah, ini juga percaya nggak percaya, kalau saya pribadi sebagai Hindu sih sangat percaya teman-teman ya, karena hal baik akan menghasilkan baik dan hal buruk akan menghasilkan juga hal yang buruk. Nah, selain itu Pura Lempuyang Luhur juga ngajarin kita satu hal, perjalanan menuju ketenangan nggak selalu gampang, tapi setiap langkahnya berharga. Nah, ini juga sangat penting teman-teman ya, karena setiap perjalanan itu butuh ujian, dan ketika kita sudah sampai di atas pasti bisa menikmatinya. Nah, buat kamu yang belum pernah kesini, datanglah bukan cuma buat lihat gerbang surga ya, juga untuk ngerasain suasana damai yang susah diceritain pakai kata-kata. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa tetap hormati budaya dan diri sendiri. Terima kasih.